Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Minggu Palma, mengenangkan sengsara Tuhan, Minggu 13 April 2025. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salib suci nan mulia. Kayu paling utama tiada yang menandingi daun bunga buahnya. Kayu paku bahagia memangku pangkal hidup. Pohon bungkukan dahanmu, lemaskanlah uratmu, lembutkan juga kerasmu yang jadi bawahanmu. Sediakan batang empuk bagi tubuh rajamu. Engkaulah kayu yang pantas mentahtakan penebus, menyajikan tempat tabuh bagi bumi yang karam, berhiaskan darah suci anak domba sejati. Terpuji terhormatilah Allah Maha Kuasa, Bapa bersama Putra dan Roh Kudus penghibur, yang jaya bertahta mulia selalu selamanya. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kuduskanlah hari ini di mana kami merayakan Minggu Palma. Biarlah penyelamat kami yang menjadi manusia dan wafat di salib, guna memberi kami teladan kerendahan hati hadir di sini. Perkenankanlah kami meneladan kepatuhannya dan bangkit pula besertanya, sebab dialah putramu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu masuk kampung itu, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawabnya begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendari keledai itu, mereka menghamparkan pakaian di jalan. Ketika Yesus sudah dekat Yerusalem, di jalan yang menurun dekat Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara terkasih, hari ini, selamat pagi, selamat hari ini kita masuki Minggu Palma, di mana mulai dengan Pekan Suci. Dalam Injil pada hari ini digambarkan bagaimana Yesus dieluk-elukan, "Hosana Putra Daud." Sebagai apa? Euforia, mimpi umat bahwa dia
akan membebaskan rakyat jelata dari penindasan orang-orang yang berkuasa. Maka mereka berteriak-teriak dan mereka bersuka cita. Lalu mereka ngambil daun-daun yang ada dan di sana banyak daun palma. Maka minggu ini disebut Minggu Palma. Pertanyaannya, kalau nggak ada daun palma boleh? Boleh. Daun pisang boleh. Daun bambu boleh. Apa saja. Pokoknya daun hijau-hijau sebagai dalam rangka sukacita. Maka di dalam liturgi ini dibagi dua pada hari ini, saudaraku terkasih. Yang pertama adalah pemberkatan daun palma. Lalu perarakan daun palma memasuki gereja di mana altar pakaian pastur berwarna merah. Lalu dalam perarakan itu daun palma diberkati, kemudian Injil yang dibacakan pada tadi ini membicarakan tentang keadaan dan situasi serta kondisi Yesus saat itu. Di mana Yesus jalan di Golden Gate, di jalan utama Yerusalem. Di mana ribuan orang luar biasa ya mengeluh-elukan Yesus. Dan berharap Yesus akan menjadi Raja Agung. Dan betul, bagi kita dia adalah Raja Agung. Hosana Putra Daud. Dialah yang akan membebaskan kita. Tapi pada hari itu, umat itu belum tahu. Mereka hanya punya harapan. Harapan itu diharapkan tidak mengecewakan. Tetapi sesudah itu baru nanti kita memasuki setelah Kamis Putih, Yesus ditangkap. Tetapi hari ini adalah berita sukacita bahwa Yesus menaiki keledai. Kenapa bukan kuda? Pertama, keledai itu menggambarkan binatang yang bodoh, yang rendah hati, yang disuruh apapun mau. Ya. Dan Yesus mengambil keledai bukan kuda. Kuda adalah lambang keperkasaan. Tapi ini lambang kerendahan hati, kekecilan. Dan lebih unik lagi saudara, di dalam setiap punggung keledai itu beda dengan kuda. Kuda tidak ada tanda-tanda. Di punggung keledai itu ada yang disebut dengan tanda salib. Coba perhatikan, ada salib. Dan Yesus sudah menunggang tanda salib sebagai simbol bahwa pada hari Jumat dia disalibkan. Ya. Tetapi hati umat selalu bersukacita dan berharap. Demikian pula dengan kita saat ini. Kalau kita memasuki ruang pengakuan, kita berharap bahwa dosa-dosa kita diampuni dan kita keluar dengan jernih dan bersih dan mendapatkan keselamatan itu kembali yang sudah kita buang karena apa? Dosa-dosa kita. Maka dalam pekan suci ini mari saudara terkasih kita merenungkan betapa Allah mengasihi kita. Mengutus putranya menjadi manusia dan kita sia-siakan. Tetapi hari ini dalam Minggu Palma, di mana sebetulnya mulai dengan Minggu Sengsara, Yesus dielu-elukan. Ada harapan bahwa seorang pemimpin akan lahir sebagai pemimpin yang membebaskan. Namun nanti pada hari Jumat, orang menggeleng-geleng kepala. Karena apa? Rajanya disalibkan. Tapi inilah ritus yang kita sekarang alami. Kan itu tadi saya katakan, liturgi ini bagi dua. Perarakan daun palma, dan daun palma sendiri menggambarkan perdamaian. Mungkin kita ingat ya akan kasih Tuhan. Berapapun yang kita lakukan dalam hal yang buruk, Tuhan selalu senantiasa memberkati. Sesudah itu kita masuk dalam gereja, kita menyanyikan Yerusalem, Yerusalem, lagunya enak sekali. Lihatlah rajamu, Hosana, ya, terpujilah. Dan sudah itu kita merayakan Ekaristi. Dan yang menjadi khas dalam Ekaristi, liturgi Ekaristi itu adalah adanya Pasio. Hari Minggu ini, Minggu Palma dibacakan. Nanti hari Jumat didaraskan atau dinyanyikan. Setelah itu biasa
masuk persembahan, misa dan sebagainya, dan lalu berkat, masih ada berkat. Maka mari saudara terkasih, kita merayakan Minggu Palma dengan sukacita, membawa daun palma. Nah, daun palma yang sudah diberkati kita bawa ke rumah dan disimpan di rumah di dalam belakangnya salib. Nanti sebelum Prapaskah, ya sebelum Rabu Abu Minggu tahun depan, daun-daun palma itu bisa diserahkan kembali ke gereja. Kan sudah kering toh? Kemudian daun palma itu akan dibakar menjadi abu, dan abu itu yang akan ditaruh di dahi kita. Dengan kata-kata Pak Pastur, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Selamat merayakan Minggu Palma dengan sukacita, Tuhan memberkati.